Hari ini kita akan membahas kelainan gatal pada kulit yang sering di masyarakat disebut dengan alergi kulit ya, atau dermatitis. Meskipun istilah alergi kulit itu tidak terlalu tepat untuk menggambarkan keadaan dermatitis itu. Dermatitis itu dibagi secara garis besar menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama dermatitis kontak, yang kedua dermatitis atopi, yang ketiga dermatitis seboroid, yang keempat adalah dermatitis stasis. Kita bahas satu persatu ya teman-teman. Yang pertama, dermatitis kontak itu adalah kelainan kulit berupa gatal atau kemerahan yang timbul setelah kulit kita berkontak dengan agen atau iritan, sehingga kulit kita menjadi rusak dan timbullah gatal atau bengkak ataupun lecet. Dermatitis kontak ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah dermatitis kontak alergi. Yang kedua adalah dermatitis kontak iritan. Dermatitis kontak alergi ini contohnya misalnya kalian menggunakan perhiasan yang tidak cocok bahannya dengan kulit kalian, sehingga kulit kalian menjadi kemerahan, gatal maupun bersisik. Ini kita sebut sebagai dermatitis kontak alergi. Yang kedua adalah dermatitis kontak iritan. Gatal ini timbul setelah kulit kamu berkontak dengan bahan-bahan yang merusak struktur kulit kamu. Misalnya, kamu menggunakan deterjen yang tidak cocok dengan kulit kamu, sehingga kulit kamu menjadi merah. Atau kulit kamu terkena bahan kimia atau misalnya air keras, sehingga kulit kamu menjadi merah. Nah, ini yang disebut dengan dermatitis kontak iritan. Pengobatan terhadap dermatitis kontak ini cukup sederhana ya teman-teman. Kita cukup menghindari atau menghilangkan penyebab dari dermatitis itu dari kulit kita. Misalnya jika kulit kalian tidak cocok dengan bahan perhiasan tertentu, maka hindarilah menggunakan perhiasan berbahan tersebut. Misalnya jika kulit kalian tidak cocok mengenakan pakaian dengan bahan tertentu, maka hindarilah menggunakan jenis pakaian tersebut. Atau hindarilah kontak dengan zat-zat yang kulit kamu tidak cocok. Misalnya kamu tidak cocok dengan sabun cuci jenis ini, maka hindarilah sabun cuci jenis ini, sehingga tidak akan timbul dermatitis kontak. Biasanya pasien datang sudah dengan keadaan infeksi atau luka pada kulitnya, sehingga selain kita perlu menyingkirkan zat yang berkontak dengan kulit itu, kita juga membutuhkan pemberian obat-obatan antibiotik, anti gatal, maupun juga misalnya anti peradangan. Jadi perlu dikonsultasikan kepada tenaga kesehatan kamu ya. Untuk dermatitis yang lain akan kita bahas lagi ya pada episode berikutnya. Tetap pantau ya teman-teman.